Ini mungkin akan terdengar konyol dan membuat kita terlihat bodoh beberapa pekan lagi. Karena ini adalah Chelsea dan mereka tidak pernah biasa-biasa saja. Tapi, mungkin ada kemungkinan, atau tepatnya sekedar kemungkinan, bahwa Chelsea bisa benar-benar bagus musim depan. Mari kita lihat perkembangan Chelsea jelang musim baru 2024-2025. Apakah mereka akan membaik bersama pelatih dan pemain baru? Dan bagaimana hasil pertandingan pertama The Blues bersama Enzo Maresca? Jangan skip video ini dan simak analisanya sebagai berikut. Pecat Pochettino saat Chelsea mulai bangkit. Akhir musim lalu, tim The Blues asuhan Mauricio Pochettino kembali ke kompetisi UEFA di Europa Conference League lewat kemenangan beruntun 5 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Berada di peringkat ke-6 bagi Chelsea, seharusnya cukup untuk posisi kualifikasi Liga Eropa. Tetapi keberhasilan Manchester United di Piala FA menurunkan The Blues ke kompetisi kasta ketiga sepak bola Eropa. Pochettino tidak lagi memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Pembicaraan tentang pemecatan telah berkembang selama periode sulit Chelsea di musim 2023-2024. Namun kebangkitan di akhir musim menimbulkan keyakinan Pochettino akan tetap bertahan untuk musim 2024-2025. Namun, pemilik klub Chelsea, Todd Boehly dan kawan-kawannya rupanya memiliki rencana yang berbeda. Secara kontroversial, mereka memutuskan hubungan dengan pelatih asal Argentina itu yang sempat dikaitkan untuk melatih timnas Inggris. Sebagai gantinya, pelatih kepala tim pemenang Championship yaitu Enzo Maresca mengambil kendali setelah misi promosi yang sukses bersama Leicester City. Percayakan Chelsea pada pelatih dan pemain kasta kedua. Ada banyak alasan untuk berpikir Chelsea akan kembali menjadi tim lawak lagi musim depan. Dan masih sulit untuk bisa memastikan apakah pemain baru yang diboyong dari divisi Championship yaitu Kiernan Dewsbury Hall akan siap untuk Premier League meskipun tampil luar biasa di bawah asuhan Enzo Maresca saat bersama Leicester City musim lalu. Kecuali Tosin Adarabioyo, pembelian lainnya sesuai dengan kebiasaan Chelsea, yaitu menghabiskan banyak uang untuk pemain muda. Meski tampak cara ini tidak berhasil selama beberapa tahun terakhir, tapi Chelsea terus melakukannya. Chelsea sudah memiliki tim termuda di Premier League abad ini musim lalu. Tetapi tampaknya mereka tetap tidak percaya akan ada banyak yang sebenarnya bisa mereka dapatkan jika menambahkan beberapa pemain berpengalaman. Tapi terlepas dari itu semua, kita harus mulai berpikir mungkin hal-hal mulai berjalan baik untuk Chelsea musim depan. Mungkin ya tidak sampai menjadi penantang gelar, tetapi cukup untuk setidaknya kembali ke 4 besar secara berkelanjutan dan tidak menjadi tim lawak lagi. Meskipun pemecatan manajer mereka menegaskan bahwa mereka memiliki ekspektasi yang lebih tinggi kali ini, Chelsea akan menyadari bahwa fokus mereka pada pemain muda membutuhkan waktu dan kesabaran sebelum mulai membuahkan hasil. Karena keterbatasan biologi dan fisika manusia, para pemain itu kini semua bertambah 1 tahun lebih tua dan lebih berpengalaman daripada 12 bulan lalu. Dengan perkembangan mereka musim lalu menunjukkan mereka semakin membaik. Pada hari terbaiknya, Chelsea bisa sangat sensasional dalam menyerang. Seperti yang mereka tunjukkan dalam kemenangan 4-1 atas Tottenham, 5-0 atas West Ham, 6-0 atas Everton, 4-3 atas Manchester United, dan imbang 4-4 melawan Manchester City. Penampilan seperti itu semakin sering terjadi menjelang akhir musim lalu. Meskipun tentu saja, gol kebobolan di kandang menunjukkan di mana masalah sebenarnya terletak, dan kelemahan pertahanan itu masih menjadi masalah. Bahkan ketika mereka hampir menyamai perolehan poin Arsenal dan City dalam 12 pertandingan terakhir musim lalu, mereka kebobolan lebih banyak gol dengan 20 gol kebobolan daripada gabungan 2 tim teratas, yaitu 13 gol. Meminta pemain baru Tosin Adarabioyo untuk menyelesaikan masalah itu adalah terlalu berlebihan. Itulah sebabnya Chelsea belum bisa dianggap sebagai penantang gelar yang layak sampai mereka membuktikan bahwa mereka bisa memperbaikinya dengan cara yang lain. Lalu ada perasaan bahwa Chelsea mulai mengetahui pemain yang bisa dan tidak bisa mereka percaya dalam skuad itu. Hanya 4 dari susunan pemain inti yang menghadapi Liverpool pada hari pembukaan juga memulai pertandingan terakhir mereka saat melawan Bournemouth. Thiago Silva yang sekarang digantikan, Kapten Conor Gallagher, bintang muda Nicholas Jackson, dan dengan catatan khusus Raheem Sterling
yang melakukan starter liga pertamanya dalam lebih dari 2 bulan. Para pemain yang mengambil 7 tempat lainnya semuanya terbukti menjadi pilihan yang lebih baik, terutama Cole Palmer. Namun perlu dicatat, kita juga harus melihat betapa anehnya perekrutan Liverpool di 1 atau 2 tahun pertama di bawah asuhan Jurgen Klopp, dan betapa banyak hal yang akhirnya membuahkan hasil dan banyak juga yang gagal. Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Andy Robertson adalah salah satu yang berhasil. Tetapi Loris Karius, Ragnar Klavan, Dominic Solanke, dan Alex Oxlade-Chamberlain merupakan beberapa nama yang dianggap gagal. Apakah mungkin Chelsea siap keluar dari periode coba-coba mereka? Atau kami yang salah menilai The Blues? Hasil pertandingan pertama Enzo Maresca bersama Chelsea. Chelsea menelan hasil mengecewakan dalam pertandingan debut mereka di bawah arahan pelatih baru Enzo Maresca dalam hasil imbang 2-2 melawan Wrexham pada Kamis 25 Juli pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah pertandingan perdana The Blues di bawah asuhan Enzo Maresca yang menurunkan formasi 3-4-3 di pertandingan ini dengan Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, dan Levi Colwill di pertahanan. Reece James dan pemain muda berusia 18 tahun, Tyrick George, bermain di kedua wingback. Sementara lini tengah ditempati oleh Romeo Lavia yang baru kembali dari cedera dan Carne Chukwuemeka. Sementara di pos serangan, penyerang anyar dari Barcelona, yaitu Marc Guiu, dipercaya tampil sebagai pemain nomor 9 yang ditopang oleh Noni Madueke di sayap kanan dan Christopher Nkunku di sayap kiri. Chelsea akhirnya membuka skor di menit ke-35. Tyrick George melepaskan tembakan dari tepi area. Bola mengenai Levi Colwill tetapi jatuh dengan baik ke Christopher Nkunku, yang kemudian menceploskan bola ke dalam gawang. Wrexham berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-58. Leslie Ugochukwu kehilangan bola di lini tengah dan Wrexham memanfaatkannya. Pertahanan Chelsea yang buruk membuat Luke Bolton dapat memanfaatkan di tiang jauh. Skor sempat berbalik untuk keunggulan Wrexham di menit ke-71. Jack Marriott melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang saat Wrexham memanfaatkan kecerobohan pemain Chelsea. Untungnya bahwa The Blues akhirnya berhasil menyamakan skor pada menit ke-82. Sebuah bola masuk ke kotak penalti jatuh ke Armando Broja yang melepaskan umpan cantik ke Leslie Ugochukwu. Jadi bagaimana nih? Lawan Wrexham imbang 2-2. Apakah Chelsea akan membaik musim depan dengan pelatih baru mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.